udah sarapan pagi? Kalau belum, sarapan siang. Kalau belum di bawah ada dimsum ya. Robot apa? Sponsor. Oke, kita siapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami berada di tempat ini, ibadah raya kedua ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sehingga kami sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Juga rekan-rekan rohani kami Tuhan Yesus di dalam perjalanan Kau sampaikan juga dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih buat kesempatan memuji menyembah siang hari ini. Kami naikkan doa kami naikkan pujian penyembahan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita arahkan buat anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Biarlah mereka jadi anak-anak terang Tuhan Yesus. Mereka jadi garam dan terang dunia ini Yesus. Mereka bisa berbeda. Mereka tunjukkan kasih-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Mereka bisa jadi berkat buat banyak orang. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu di tempat, guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Kau sampaikan nasihat-Mu, firman-Mu melalui mereka Tuhan Yesus. Kami percayakan masa depan mereka, pergaulan mereka, teman-teman mereka, keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan Kau cinta anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini awal pertanyaan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar yang sakit boleh disembuhkan, biar yang terluka boleh dipulihkan, biar yang terpuruk boleh Kau angkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sangat-sangat mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua sama-sama katakan. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan adik-adik. Bapak Ibu siapa suruh duduk nih? Siapa suruh duduk? Ayo kita pakai berdiri lagi ya. Kita pakai berdiri lagi. Kita mau puji angkat pujian anak Allah Yesus namanya. Amin. Amin. Come on. Yesus namanya. Kau
Hallelujah.
tenangkan hati kita. Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam ruang Maha Kudus-Mu Yesus. Kami ketuk pintu-Mu Tuhan Yesus. Kami ketuk pintu-Mu, kami percaya Kau bukakan pintu buat setiap kami Tuhan. Di tangan-Mu ini janji setiap kami Tuhan. Yesus, aku percaya. Sungguh kami terlalu percaya Tuhan. Di tangan-Mu ini janji-Ku, segenap hidupku hanya untuk-Mu. Yes Tuhan, Kau mengatur setiap jalan hidup kami. Kami milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, dan hanya Yesus. Yesus, aku percaya. Ini iman kami siang hari ini Yesus, bahwa kami percaya. Hanya di tangan-Mu Tuhan. Di tangan-Mu ini janji-Mu, segenap hidupku untuk-Mu. Kau yang mengatur semua jalan hidupku. Ku milik-Mu selamanya. Mari panggil dia Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk Yesus kami percaya. Aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu selamanya. Dari awal kita katakan, di tangan-Mu ini jadi setiap kami Tuhan. Ini komitmen hati kami Yesus, bahwa seluruh hidup kami, segenap hidup kami memang milik-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap jalan hidup kami. Kami serahkan setiap tarikan nafas kami hanya pada-Mu Yesus. Panggil dia, panggil dia. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus. Angkat kedua tanganmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk. Sekali lagi panggil ya Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, kami hidup karenamu dan hanya untuk selamanya. Mari semuanya, mari beri pujian yang terbaik bagi Dia. Ucapkan syukur hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih. Bersetujuh setiap rencanamu, rencanamu buat kami. We worship you. Puji-pujilah namamu, pujilah Dia. Semua lidah mengaku, semua lutut mengaku. Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Kaulah satu-satunya sumber dari segala kekuatan kami, kesukaan kami. Kami bersyukur bahwa kami milik-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau bersyukur bahwa kami memiliki Engkau Tuhan. Karena itu menyatakan bahwa kami memiliki segala-galanya di dalam hidup kami ya Bapa. Amin. Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Engkau Allah yang selalu memberkati kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tahu bagaimana caranya memenuhi setiap kebutuhan kami. Amin. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengangkat hati kami lebih lagi Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah kami miliki. Bahkan segala sesuatu yang belum kami miliki ya Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan di dalam hidup. Mari Bapak Ibu bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mengucap syukur. Angkat hatimu, angkat suara. Inna namanya syalam, namanya kekaran, namanya syalam, namanya syalam. Ira namanya syalam, namanya kekaran, namanya syalam.
buat segala sesuatu, buat segala berkat Tuhan yang setia, buat setiap kejadian-kejadian dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, kami selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi dari hati kita katakan. Ku mau selalu bersyukur, kami bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, di hadapan Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami mau senangkan hati pagi hari ini. Kami mau bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa semua yang terbaik dalam hidup kami datangnya daripada Tuhan. Layaklah Engkau terima segala pujian, segala hormat, kemuliaan itu kembali lagi di hadirat-Mu. Dan siang ini mari berperkara melalui kebenaran-Mu. Kami percaya saat kami datang di altarnya Tuhan, selalu ada hal-hal yang baru, selalu ada kemenangan yang Tuhan rangkai buat kehidupan kami. Dan tentunya Tuhan akan bukakan mata roh kami melihat lebih jelas akan jalan-jalan Tuhan di depan kami terbentang. Dan kami siap untuk mengalami janji-Mu, mengalami semua yang tentang Kristus terjadi dalam hidup kami. Siang ini yang siap dilawat Tuhan melalui kebenarannya, mari bersama katakan amin. Amin. Kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa nih ya? Monitornya kali ya? Saya biar bisa dengar. Cek. Belum kedengeran. Shalom. Saya percaya bahwa ada keluputan yang dari Tuhan buat setiap kita. Amin. Ya, saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang keluputan. Ya. Anda tahu luput? Luput itu kalau biasa kita dengar luput itu nyaris, lalu kemudian hampir saja, ya, itu juga luput. Hampir saja mati, berarti nggak jadi mati, ya. Hampir saja menikah. Nah, kalau itu bukan luput, apes. Bicara tentang luput, yang menarik adalah ada versi yang berbeda antara keluputan yang terjadi untuk hidup orang percaya dan keluputan untuk mereka yang ada di luar Kristus. Dan bicara tentang keluputan, yang seringkali membuat anak Tuhan resah adalah ketika memperhatikan hidup orang-orang yang di luar Kristus, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, namun hidupnya seolah baik-baik saja. Ini seringkali memang mengganggu pemandangan kita, ya. Dan mulai dibahas, kayaknya itu nyembahnya setan tapi hidupnya lebih baik, ya. Yang sana kayaknya fitnahnya lebih banyak, jahatnya lebih banyak, tapi kok sepertinya aman-aman saja, ya. Satu kali dalam perbincangan di masa lalu, ada satu kawan bilang tentang diri saya. Mereka bilang bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kamu, ya.
Kecelakaan sudah banyak kendaraan tapi nggak mati. Kecelakaan karena faktor perkelahian juga banyak, tapi ya nggak mati. Bunuh diri pernah, tapi ya nggak mati-mati juga. Ya. Dan teman bilang, Tuhan sayang banget sama kamu. Satu kawan saya lagi lebih nyeleneh, dia bilang sebetulnya bukan Tuhan sayang sama dia, tapi karena malaikat bingung kalau angkat dia, taruh mau lempar di mana nggak tahu. Ya. Teman yang satu bilang neraka aja tutup pintu buat dia gitu, apalagi surga gitu. Jadi makanya malaikat mau cabut nyawa juga bingung melempar kemana ya. Saya percaya bahwa Tuhan masih sayang buat Anda dan saya. Amin. Bicara tentang luput ya. Yang terlebih dahulu mari kita buka dari 2 Petrus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-9 ya. 2 Petrus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Jadi gini, kalau kita memperhatikan mereka yang di luar Kristus hidup sembarangan, tidak tertib dalam hidupnya, tetapi kok masih saja kehidupannya aman-aman saja. Firman bilang Tuhan bukan mengabaikan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi memang Tuhan menghendaki semua orang bertobat. Saya sederhanakan ya. Kalau Anda masih lihat orang hidup suka-sukanya ada di luar Tuhan dan hari ini hidupnya masih aman, itu artinya mereka sedang mengalami masa promo. Oke? Ya, jadi Anda pulang lihat nanti tetangga yang hidupnya masih ngaco tapi kok makin kaya, Anda bisa katakan sedang masa promo. Ya, masalahnya adalah nggak ada yang tahu tuh masa promo habisnya kapan. Nah, sementara buat Anda dan saya yang di dalam Kristus, masa promo sudah berakhir. Mari kita buka dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Ini masih ada yang kurang atau apaan? Tadi pagi nggak gini suaranya. Tadi pagi asik nih. Ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, perhatikan baik, ayat ini banyak di antara kita yang memfavoritkan ayat ini karena memang bunyinya enak. Tapi catatan belakangnya memang nggak enak. Ya. Yang kita suka bacanya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biasanya kita berhenti sampai di situ. Ya. Sementara syarat dan ketentuan ini yang saya bilang tadi harusnya keluar tuh. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, hanya buat mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Perhatikan baik ini, keluputan itu sungguh ada. Tetapi buat Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, tidak ada lagi yang gratisan. Keluputan terjadi atas Anda dan saya, tetap kita harus bayar harganya. Kalau bahasa gereja bilang bayar harga. Ya. Kalau saya menyebutnya lebih mudah adalah transaksi di dalam roh. Ya. Seolah-olah di dalam roh itu malaikat lagi sodorin Anda mesin edisi gitu. Lu mau debit apa enggak nih? Ya. Kalau lu nggak mau gesek, lu kehilangan benefit. Ya. Ada beberapa keluputan untuk Anda dan saya orang percaya. Yang pertama, dari Mazmur 22, ayatnya yang ke-5. Saya menemukan ada 5 hal keluputan yang Tuhan janji untuk kehidupan orang percaya. Mazmur 22 ayatnya yang ke-5. Ya. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ya.
Yang pertama, kata luput di sini artinya adalah tidak dipermalukan. Transaksinya adalah percaya kepada Tuhan. Nah, gua juga percaya, Pak. Sabar dulu, ya. Percaya kepada Tuhan itu rupanya membuat hidup Anda tidak dipermalukan, dan itu berlanjut kepada regenerasi yang berikutnya. Anak cucumu tidak dipermalukan karena engkau menabur hidup percaya di hadapan Tuhan mulai sekarang. Percaya kepada Tuhan bukan sekedar Anda percaya kalau Tuhan itu ada, karena iblis juga tahu Tuhan itu ada, dan mereka percaya bahwa Tuhan sungguh ada. Percaya ada tercantum di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Terpampang jelas di situ apa yang disebut dengan sikap percaya kepada Tuhan. Yang pertama, firman mengatakan bahwa percaya pada Tuhan, maka Anda harus lakukan yang baik. Kalau kau percaya Tuhan, lakukanlah yang baik. Nggak perlu malaikat atau Roh Kudus dorong Anda untuk lakukan yang baik, tapi karena Anda percaya Tuhan, lakukanlah yang baik. Jangan atasnamakan Tuhan belum mendorong Anda sementara Anda pelit. Saya mau bantu, tapi Roh Kudus belum dorong saya. Kalau Roh Kudus bicara, nanti saya bantu. Tidak perlu, hanya orang pelit yang perlu Roh Kudus bicara buat dia bantu orang. Ya. Kalau Anda lakukan yang baik, Anda percaya Tuhan. Kalau situasinya nggak baik, Anda tetap lakukan yang baik, Anda percaya Tuhan. Karena kau percaya Tuhan, kau lakukan yang baik. Lalu kemudian, kalau Anda percaya Tuhan, firman bilang, diamlah di negeri. Ya. Diamlah di negeri, ini artinya ada satu. Diamlah di negeri itu pengertiannya adalah Anda dan saya bertanggung jawab di mana Tuhan menempatkan Anda. Dalam hidup ini ada 3 lokasi Tuhan menempatkan Anda. Yang pertama adalah lokasi keluarga. Bertanggung jawablah di mana Tuhan tempatkan Anda di area keluarga. Karena itu takdir. Anda kan tidak bisa pilih dari rahim mana Anda keluar. Pas Anda mau keluar, Anda lihat tuh keluarga gue gembel nih, masuk lagi, nggak bisa, ya kan? Ya, ini bayi gila kali ini, keluar masuk, ya kan? Ya. Nah, lalu kemudian area yang kedua di mana Tuhan menempatkan Anda adalah pekerjaan. Ya. Di mana Anda bekerja hari ini dipengaruhi dengan perjalanan panjang pendidikan, keadaan, latar belakang, dengan semua yang terkait, dan akhirnya Anda sekarang bekerja di tempat di mana Anda bekerja. Di mana engkau bekerja, bertanggung jawablah di situ. Lalu kemudian diamlah di negeri. Area ketiga adalah hidup berjemaat. Kalau Anda percaya Tuhan, Anda harus tertanam dalam hidup berjemaat. Jangan Anda bilang, oh kita ini kan gereja, Pak. Gereja itu diri kita, Pak. Jadi kita bisa kemana-mana. Itu jemaat kutu kumpret yang model begitu. Gila kali lo mau kemana-mana. Ya. Di Alkitab, kehidupan orang percaya itu digambarkan seperti pohon anggur. Pohon anggur, bukan tanaman dalam pot. Pohon anggur itu bisa bertumbuh kalau berakar. Bisa berakar kalau tertanam. Ya. Kalau dia sudah tertanam, berakar, bertumbuh dia. Kalau dia udah bertumbuh, baru nanti daunnya tidak boleh lebih banyak. Daunnya makin sedikit, buahnya makin banyak. Ya, itu anggur punya cara hidup. Tertanam, Pak. Ya. Jangan Anda udah pindah gereja lebih banyak dari jumlah umur Anda. Nggak ada orang berbuah pindah-pindah. Ya, pindah lagi. Zaman akhir ini memang orang-orang yang manfaatin Tuhan tuh banyak banget. Saya dulu orang mau nikah, ya udah sini layanin. Yang kurang ajar kan gitu tuh, 8 bulan pindah gereja deh. Dulu waktu kita mau bimbingan nurut banget. Nanti bimbingan ya, iya. Wah ini gak ada baptisan, ya mesti baptisan dulu. Iya. Nanti ketemunya sekian puluh kali ya bimbingan. Iya. Udah kelar pemberkatan. Belum waktunya terangkat, ya terangkat. Kan
kadang nggak tahu mesti tumpang tangan, nggak tahu mesti dikepret yang model begini nih. Ya. Terakhir ini udah 2 tahun saya bilang, pokoknya mulai sekarang yang saya mau berkati untuk pemberkatan, 1, hanya jemaat. Yang kedua, kalau sampai dari luar mau masuk dan berjemaat, kita harus cross check di mana dia akan berdomisili, karena biasanya alasannya domisili. Ya. Dulu waktu masih bubar pemberkatan nikah, jauh dia datang loh. Udah terima pemberkatan, surat dipegang, dia check out nih. Ya. Makanya terakhir-terakhir ada yang datang, pertanyaan saya, udah, kamu nanti kalau udah nikah ini mau di mana tinggalnya? Oh, mau tinggalnya, oh tempat tinggal kamu dengan ibadah kita jauh. Lebih baik sekarang saya bantu saja. Bantu carikan gembala yang domisilinya dekat dengan kalian berdomisili, supaya nanti setelah pemberkatan tetap bisa hidup berjemaah. Kalau Anda percaya Tuhan, maka diamlah di negeri yang Tuhan percaya pada Anda. Lalu kemudian, kalau Anda percaya Tuhan, dibilang apa? Berlakulah setia. Perhatikan baik, setia itu bukan Anda ada dari awal sampai akhir, ada sebagaimana Anda ada dan hanya itu saja yang ada. Oh, saya punya suami setia, Pak. Buktinya setia dari nikah tuh setia di rumah, nggak kerja Pak, di rumah aja setia. Ya dengar ini, ya. Kata setia itu artinya produktif, saudara. Kalau orang tidak produktif tapi dia stay di situ, dia bukan setia, markir dia. Ya. Setia bukan lu diam aja di situ dan tidak terjadi sesuatu pun yang baik dengan kehadiranmu. Karena orang setia, di mana dia ada, di situ pasti berdampak. Setia itu produktif. Kalau Anda percaya Tuhan, harusnya Anda produktif. Lalu kemudian bergembiralah, next ayat 4, karena Tuhan. Ya. Orang yang percaya Tuhan itu senang membuat Tuhan senang. Mari ucapkan bersama saya, senang membuat Tuhan senang. Yang menyenangkan untuk daging kita adalah membalas jahat dengan jahat. Itu sangat menyenangkan. Dan biasanya untuk hal-hal yang jahat manusia sangat kreatif. Karena kita ini keturunan orang berdosa. Keturunan orang berdosa itu punya 1001 macam untuk berbuat jahat. Gak perlu pakai sekolah, sudah dari sononya punya bahan. Tapi kenapa hari ini Anda tidak balas jahat dengan jahat? Karena Anda senang membuat Tuhan senang. Amin. So, yang pertama, luput artinya tidak dipermalukan karena percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dari Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kata luput yang kedua artinya adalah dilepaskan dari bahaya. Perhatikan, Tuhan tidak tertarik menghalau bahaya dari hadapan hidup Anda. Tuhan lebih tertarik melepaskan Anda dari bahaya. Ini dua situasi yang berbeda. Orang-orang yang dilepaskan dari bahaya adalah mereka yang membangun sikap hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, transaksinya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah membangun sikap hidup yang menghormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Amin. Saya ini penggemar teknologi. Paling minim yang saya paling gemari urusannya gadget. Untuk sekarang di Indonesia, itu urutan gadget itu masih 3 besar. Urutan teratas masih Apple digigit. Urutannya kedua masih Korea. Urutan ketiga Cimimi. Nah, itu urutan ketiga. Nah, urutan yang satu memang dari dulu ya, saya pertama kali beli dari Amerika itu yang masih 3GS pertama kali si Apple gigit tuh keluar.
Dan tahun itu saya nggak ketemu masalah. Tapi mulai tahun-tahun berikutnya saya ketemu masalah pakai si list nomor 1 itu. Kenapa? Karena zamannya belum banyak aplikasi, dia nggak berasa baterainya. Tapi makin kesini, waduh, Anda yang pakai Apple digigit, itu saya agak nyesek sama dia punya baterai. Harga 10-15 juta, baterainya di bawah 2000 mAh. Jadi memang itu disingkirkan kalau dari urutan saya. Yang kedua nih si Korea, ya ampun, itu paling pelit spesifikasi, pelit banget. Ya. Cuman kualitas nggak diraguin. Ya. Si Mimi bisa 24 megapiksel, tapi si Korea mungkin cuma 12 megapiksel, tapi dia punya lensa SLR punya. Tapi tetaplah karena pelit saya agak males main yang itu. Ya. Saya suka main ini udah 5 tahun terakhir si Bibi punya. Ya. Nah, ini si Mimi punya ini nih, waduh, memang dahsyat punya. Itu si Korea punya yang 10 juta, dia punya yang 3 juta dan speknya udah dia megang. Ya. Ini saya khotbah pakai si Mimi nih. Ya. Ya. Ini barang kecil, RAM-nya 4 giga, RAM-nya ini yang ini udah, yang ini RAM-nya 4, memori udah 256. Ya. Nah, kemarin nih pertengahan tahun mulai masuk nih yang baru. Ya. Saya cari, udah nggak jauh-jauh, musik Roxy kita. Ya. Wah, tanya si Inci bilang, tunggu ya, ayo telepon dulu. Telepon. Dia tanya, bos, lu bukan Intel kan? Dia bilang bukan. Bukan Intel saya. Dia bilang. Nggak lama dia cari sana, cari sini cari. Saya bilang ini repot banget sih ini ya. Ya. Ada nggak sih barangnya? Kalau nggak ada barang lu jangan cari toko lain. Lu cari toko lain mending gue yang jalan cari toko lain. Lu cari toko lain juga nanti naik lagi nggak jelas harganya. Enggak ini, oh lagi cari lu tunggu bentar. Gitu. Udah nggak lama toko sebelah datang. Apa kabar pastor? Saya bilang, ini muka-muka jemaat Jakarta Barat nih, kita kenal juga semua. Iya baik, nggak lama sih balik lagi. Dia bilang temen toko sebelah, lu kenal ini? Iya. Ini pendeta. Tadi gua pikir Intel katanya. Pendeta botak tatoan deh. Pendeta mana katanya? Ya, belum kenal lu sih ya, karena kenal apa? Tahu pendeta dari tadi gua minta doain. Nah, saya bilang apa yang mau didoain sih? Jadi rupanya gini, udah 2 bulan ini ada handphone. Ya. Sudah 2 bulan ini yang namanya black market itu keblokir. Ya. Zaman dulu saya nggak ngerti hal ini. Ya. Ini sekarang saya baru ngerti gitu. Karena si Inci pakai istilah distributor. Jadi dia bilang, lu kalau mau beli di iBox saja udah. Karena barang kita ini semua distributor yang nggak ada yang berani pajak. Karena sekali kita pajak, polisi angkat, habis itu kita nggak diganti. Ya. Saya bilang jahat banget polisinya. Iya karena I punya barang distributor. Ya. Makanya Pak Pendeta lu doalah, biar nih barang distributornya aman. Coba sih lu jelasin dulu sama gue tentang barang distributor. Kok kayaknya nggak jelasin. Ya. Iya jadi ini kita nggak bayar cukai ini sebetulnya. Oh jadi lu maling sih. Ya. Terus lu suruh ayo doa. Oh Tuhan berkati maling-maling ini. Ya. Gua bingung sih doanya gimana. Lu kacau juga lu sih. Ya. Bicara tentang takut akan Tuhan adalah bagaimana Anda membangun sikap menghormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Anda nggak akan pernah bertahan karena di antara kita ini tidak ada satupun yang resistance terhadap dosa. Nggak ada Pak Bu. Anda dan saya nggak ada yang kebal. Ya. Ada peluang, Anda bisa jatuh. Ya. Tapi untuk bisa bertahan hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Sikap itu yang bisa menjaga Anda dan saya tetap kedapatan kudus. Amin. Makanya saya heran kalau lihat hamba Tuhan tuh bisa kuat gitu. 2 minggu Israel, pulang Indonesia belum ada seminggu
ke LA 10 hari, ya ada yang kadang 3 minggu sendiri loh. Ya. Saya pikir apa emang dia jomblo atau bininya jelek kan? Lu doyan amat keluar negeri sendirian berminggu-minggu, ya salam. Ya. Indonesia kita berangkat paling ngeri. Itu saya kalau udah pelayanan GBI Rayon di Batam. Itu Batam paling ngeri. Kita turun pesawat, mobil gereja udah jemput, masuk hotel, invoice-nya udah GBI. Kita masuk diminta KTP. KTP kita Batam. Kita punya KTP pendeta. Tetap malamnya ditawarin loh. Security tetap, bos mau selimut nggak? Ya, saya bilang di kamar udah selimut. Bu, ini selimutnya bisa kentut bos. Ya, kan, bau kamar gue ya kan. Ya ampun. Ya. Jangan sok kuat ya Pak ya. Ya, jangan sendiri-sendiri. Waduh. Yang ketiga, Mazmur 41 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang ketiga, luput artinya disingkirkan dari masalah karena menolong orang lemah. Ketika ada yang perlu kita bantu, jangan abaikan, karena sebenarnya Tuhan sedang menyodorkan transaksi kepada Anda. Siapa yang memperhatikan kebaikan untuk hidup orang lain, maka sorga akan memperhatikan kehidupan orang tersebut. Bantu yang Anda bisa bantu, lakukan yang Anda bisa lakukan. Kalau sampai limit Anda hanya bisa bantu dalam doa, tolong jangan basa-basi. Anda doain yang benar. Kalau perlu telinga tuh orang dengar kalau Anda doain buat dia. Ya benar, mau nitip doa, doain kagak. Ya. Apalagi sekarang udah ada WA. Teman minta bantu, nggak bisa bantu. Lu tinggal hold record, doain dia, kirim tuh lu punya doa, biar dia dengar, oh bener ini berdoa loh. Ya. Ya. Karena rupanya pertolongan untuk menyingkirkan Anda dan saya dari masalah kehidupan ini, itu dihitung di sorga. Dari berapa banyak Anda menaruh perhatian kepada orang-orang yang perlu Anda bantu. Atau jangan persulit hidup Anda. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita nggak butuh alasan, karena Dia adalah kasih. Tapi untuk Tuhan memberkati Anda, Tuhan butuh alasan. Dan untuk Tuhan meluputkan Anda, tetap ada harga yang harus dibayar. Ini nggak bicara tentang kasih Tuhan. Tapi kalau Anda mau disingkirkan dari masalah, karena yang namanya anak Tuhan itu kan diem-diem masalah juga mampir kan. Anda nggak usah ngundang, mampir. Kadang mampir lama lagi. Ya. Ketika dia mampir, karena orang yang bahagia hidupnya bukan orang yang nggak punya masalah. Orang yang bahagia hidupnya adalah ketika masalah mampir, dia punya jalan keluarnya. Itu dia bahagia. Dan untuk Anda melihat hidup Anda disingkirkan dari masalah, ingat ya, Tuhan nggak tertarik menyingkirkan masalah. Andanya yang disingkirkan dari masalah. Tapi transaksinya adalah melalui orang-orang yang butuh Anda tolong. Dan rupanya Anda sedang deposit di situ. Lalu kemudian yang keempat, Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sesak. Yang keempat, luput artinya dilepaskan dari kesesakan karena berseru kepada Tuhan. Sesak. Kalau Anda pernah saksikan orang asma, sesak itu, Anda hirup nafas susah, Anda buang nafas susah, itu sesak. Sesak itu Anda makan kekenyangan, itu sesak. Sesak itu Anda bisa bergerak, tapi ruang gerak Anda dibatasi. Itu sesak. Sesak. Anda yang punya masalah dengan batu empedu, Anda tahu artinya sesak. Ya, saya udah 6 tahun ini punya masalah dengan batu di empedu. Udah beberapa kali dokter bilang cut off aja.
biar kita angkat aja Pastor. Saya bilang jangan diangkat, biar saya treatment aja. Nanti balik lagi begitu. Dan yang celakanya lagi dokter bilang, kita cut off dia juga, yuk gak ada masalah. Saya bilang bener, iya gak ada masalah. Udahlah, itu barang itu gak perlu. Saya bilang dokter, Tuhan cintai manusia dan empedunya pasti perlu. Lu jangan sembarangan. Lu bilang empedu gak perlu. Akhirnya saya gak ke dokter itu lagi, saya googling aja. Saya tanya Mbak Google tentang empedu. Pak Bu, empedu manusia itu dia punya fungsi sama seperti filter oli di mobil. Dan dia memfilter yang Anda konsumsi. Dan alat pacu dia yang membuat dia punya chaos itu adalah lemak. Konsumsi lemak yang berlebihan membuat lemak itu menjadi kristal di dalam empedu. Dan ketika dia mengkristal, ini yang disebut dengan batu empedu. Masing-masing punya anfalnya beda-beda. Saya juga punya asam urat. Asam urat saya itu anfalnya itu lemaknya daging kambing. Daging kambingnya nggak masalah saya. Saya masih suka durian sampai sekarang. Kacang mede itu saya punya kesukaan. Ya. Tapi masing-masing punya anfalnya beda. Bapak-bapak Anda yang punya masalah dengan asam urat, Anda punya masalahnya, anfalnya kan lain-lain. Ada yang dia kesenggol kacang jadi. Nah kalau saya enggak, ya pokoknya kena sate kambing ada lemaknya kelar. Ya. Dan bapak-bapak rata-rata kena asam urat kan di kaki. Saya enggak di sini. Satu kali dia anfal, saya korban seharian, saya nunjuk terus begitu. Dia bengkak, dia ditunjuk terus begitu. Nah, si batu empedu ini sesaknya paling gak enak. Saya kasih indikasi ya ini ya, biar Anda bisa ngecek nih Pak. Kalau Anda sering bertahap, itu bukan angin. Itu indikasi Anda punya masalah kristal di empedu. Itu bukan angin. Oke. Lalu kemudian ciri yang berikut adalah Anda sebah sepertinya penuh di lambung. Itu bukan sakit mah. Itu lu punya empedu kristal. Ya. Lalu kemudian Anda punya sakit di punggung Anda bagian sebelah kanan. Sakit di sini. Nah, itu dia punya. Dan yang kerennya lagi, makanan sudah ditelan dari berapa jam yang lalu, rasanya dia masih di sini. Itu dia punya batu empedu. Ya, saya nggak cut off sampai sekarang. Ya, saya cuma treatment 6 bulan sekali aja. Dan tiap 6 bulan sekali batu itu keluar. Ya. Mau coba? Coba Pak. 10 hari. Satu kali 24 jam, yuk makan 10 apel. Hari ke-10 Anda tidur, balikan tubuh Anda belok ke kanan, lalu kemudian Anda minum olive oil 1 gelas aqua. Dan besok pagi itu batu ngambang di Anda punya toilet. Dan sekali dia ngambang 6 bulan sekali. Biasanya kalau makan Anda tetap ngaco, dia akan ngambang hampir 1 mangkok. Kita nih kadang-kadang makan nggak mau ngaco. Biasanya yang paling ngaco undangan pelayanan. Iya benar, kalau di sini masih bisa, enak ya, kita kenal, nolak masih, Pak, ini Pak, ini ya Pak, ini aja Pak, iya Pak, ntar Pak. Ya. Tapi kalau udah pelayanan, yang paling rusuh itu biasanya kalau udah ke Pulau Bangka. Waduh, tuh rusuh betul tuh. Saya turun pesawat, masuk hotel, malam mau KKR, masuk mobil, di dalam mobil sudah martabak Bangka. Wah, minyak lagi martabak. Ya. Selesai pelayanan, udah Pak, malam ini makanan yang sehat-sehat ya Pak, rebus, iya. Seafood. Bawa kepiting rebus. Ini lagi, rebus-rebus katanya ya. Besok pagi ibadah 2 kali juga begitu. Ya. Habis ibadah 1 mau ibadah 2, Pak, mie aja ya, mie ya. Ya.
Saya bilang balik hotel aja, sayang sarapan di hotel nggak dimakan. Nggak apa-apa, ini aja mie enak. Ya, mie Bangka katanya. Oke, mie ayam keluar. Tapi dia punya topik kanan kiri ngeri. Emang sih mie Bangka, tapi babi panggangnya di kiri kanan ya kan. Saya bilang ini lagi, ya itu biasanya pulang langsung sakit di sini, sesak, ya sesak asma, sesak urusan batu empedu itu mengerikan. Nah, Tuhan mau lepaskan Anda dan saya dari kesesakan dalam hidup ini. Kalau Anda mau berseru pada Tuhan, oh gampang dong Pak, saya juga biasa berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan di sini bukan Anda berteriak, memohon dan meminta. Tapi berseru di sini yang disoroti adalah bahwa hanya mereka yang rendah hati yang bisa berseru kepada Tuhan. Baik, kita simpulkan. Apa yang membuat hidup Anda dan saya sesak? Rupanya adalah gengsi. Makin Anda gengsi, makin Anda sesak. Ya. Tadi kita bahas soal BPJS ya, Pak Gembala. Wah, bahas BPJS, Pak Gembala juga bercerita, saya oknum baru bagus Pak punya asuransi, coba yang BPJS, saya asuransi aja ribet apalagi BPJS. Saya bilang, oh itu memang udah kodratnya Pak, ya kan? Ya, saya punya karyawan pakai BPJS, itu cuman gigi satu mau cabut. Hari pertama ke klinik rujukan BPJS, hanya dilihat, di treatment, balik lagi besoknya. Oke, udah kempes, bisa cabut. Tapi saya nggak bisa cabut di rumah sakit besar. Besok yuk sana daftar ambil nomor jam 5 pagi. Pergi ambil daftar nomor jam 5 pagi. Itu gigi dicabut jam 11. Itu kan orang bisa gigi satu sakit, dia jam 11 gigi 3 sakit. Ya kan? Ya. Pulang cerita, aduh Pak ribet, saya bilang, ya BPJS. Lah kamu staf perempuan, coba kamu staf laki, lu nganggap gue pukul lepas masih gitu. Coba lu perempuan aja gak mungkin nih. Ya. Aduh, ya memang begitu. Anda kalau punya kartu BPJS mau dilayani dengan baik, caranya cuman Anda harus datang dengan keadaan kritis. Akses itu langsung IGD, itu langsung UGD, langsung. Ya, jadi harus mau seperempat mau mati baru Anda bisa. Itu langsung, cepet ditangani nih. Kalau enggak, ya memang begitu. Ya, yang repot memang pakai kartu BPJS mau dilayani VIP, ya. Memang nggak tahu diri juga kadang-kadang kalau begitu. Ya. Itu ada aturan mainnya bos. Karena rumah sakit cuma diganti 85% itu diganti rumah sakit. Lalu kemudian rumah sakit harus cari akal gimana caranya nutup 15% lagi. Ya. Salah satu caranya adalah dibuat orang terputar-putar. Ya. Pasang ring itu paling banyak mujizat. Orang mau pasang besok nggak pasang, sebetulnya bukan mujizat. Tapi karena BPJS udah siap tindakan, dokter bilang, oh ini nggak apa-apa. Tapi coba lu bayar. Dokter bilang kayaknya perlu 7 ini ring. Ya, jemaat pulang bilang mujizat Pak. Kenapa? Nggak jadi saya pasang. Lu dibodohin, saya bilang. Coba gue yang nganter tuh dokter, gue pegang tuh, saya bilang pasang nggak ringnya, ya kan, dia lu tinggal pasang aja, ya. Cuma dia memang begitu. Ya. Ada lagi BPJS yang nyulit bikin orang sesak. Budget pas-pasan jiwa sosialita itu juga bikin sesak. Ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Ya. Satu kali jemaat kami di BSD minta didoakan. Ya. Sebelum doakan, saya punya pekerja kasih kertas pokok doa. Saya baca dulu. Jadi habis doa berkat minta didoain. Gitu. Oke. Ya. Terus saya baca. Intinya adalah dia butuh uang untuk bayar semester anaknya. Anaknya 4. Satu semester anak 4 yang sekolah 3. Masih pada junior ya, junior school, ada yang elementary juga. Kisaran 20 jutaan per semester satu anak ya. Jadi di BSD sekolahnya sekolah Korea ya. Suami udah gak bagus bisnisnya selama setahun ya. Jadi minta didoakan ya. Selesai doa berkat, saya samperin dia, ini Bu tadi minta doa. Ya Pak tolong doa. Gimana nih? Iya nih anak saya mau gini-gini. Ini gak usah doa Bu, jalan keluarnya sebentar aja. Gimana Pak?
keluarin anak lo, pindahin. Loh, ya benar dong. Lu kan hitung bisnis laki lu lagi nggak bagus, lu bertahan di situ lah, keok. Ya, pindahin. Kok gitu Pak? Kita kan iman Pak. Bukan iman namanya. Saya bilang iman itu adalah supaya hidup kita gampang diatur Tuhan. Itu iman tujuannya. Bukan supaya hidup lu gampang ngatur Tuhan. Itu bukan iman bos namanya. Ya. Itu suka-suka lu tuh namanya. Karena memang di akhir zaman ini orang yang dipakai Tuhan dan orang yang pakai Tuhan itu beda tipis. Ya. Lu yang tentuin anak lu sekolah di situ. Emang Tuhan lu yang tentuin kok. Ya. Lu yang tentuin, lu yang kalkulasi. Sekarang hitungannya nggak bagus, angkat, pindahin. Nanti kondisi bagus, ya lu pindahin aja lagi. Ya. Loh, kita realistis dong. Ya. Realistis, nggak bisa begitu. Ya. Udah Pak, nggak didoain? Kagak. Pindahin. Selesai masalah lu, pindahin. Ya. Bapak Ibu saya ini, kita orang Batak. Ya, saya ini orang Batak. Itu yang namanya sekolah anak nomor 1. Apa aja kita akan bikin. Ya. Cuman masalahnya tolong jangan lebay. Ya. Kalau Anda buka YouTube, ada ketik tulisannya anak koki. Wah, itu langsung muncul lagunya Victor Huta Barat. Ya. Itu kata-kata yang di situ yang ditulis di dia punya teks. Dibilang ya, anak koki do hamoraon dia. Ya. Ada kalimat yang bilang, gak perlu saya pakai jam tangan, kata bapaknya. Gak perlu saya pakai mobil sedan. Gak perlu saya punya cincin berlian, whatever itu. Yang penting, anakku sekolah setinggi-tingginya. Tahukah Anda, ini konsep yang keliru. Ada filosofi orang Batak yang bilang, hamoraon, hasagapon, hagabeon. Ya. Sebelum Roh Kudus terjemahkan, gue ceritain dulu ya. Buat orang Batak, anakku itu hamoraon, anakku itu hasanapon, anakku itu hagabeon. Hagabeon itu keberhasilan, hasanapon itu pengharapan, ya. Hamoraon itu kekayaan. Adalah keliru kalau kita taruh anak kita sebagai pengharapan kita. Harusnya Yesus. Halo bos, yang orang Batak bertobat Anda. Yesusku pengharapanku, Yesusku keberhasilanku, Yesusku kekayaanku. Harusnya begitu. Halo. Anda taruh, Anda punya pengharapan pada you punya anak. Anakmu Tuhan punya. Halo. Anakmu bukan ATM yang kau persiapkan untuk kau punya masa tua. Tolong jangan jadi orang tua jahat ya. Sekolah tinggi. Ya, nanti dari dia. Waduh, tua-tua berakal betul. Kau makin tua makin jadi berkat dong. Amin. Jangan kau siapkan anakmu tuh, ini nanti ATM saya. Ya. Jadi biar, waduh ini ngeri ya. Sementara pas anaknya nanti sudah berkeluarga, orang tua udah jarang dilihat. Ya iyalah, kita doa supaya anak kita dapat pendidikan yang baik. Doa orang tua dijawab Tuhan, amin. Kita doa supaya pendidikan yang baik itu membuat dia dapat pekerjaan yang baik. Dan doa orang tua dijawab Tuhan, amin. Doa lagi kita, gajinya udah bagus, posisinya bagus, biar dapat pasangan yang hidup yang cinta Tuhan, cinta anak kita. Doa orang tua dijawab Tuhan, amin. Anda tahu nggak risikonya itu jawaban doa? Lu punya anak pinter, posisinya bagus, cinta sama dia punya keluarga, akibatnya kan Anda jarang dilihat sebagai orang tua. Lah, bener gak? Atau kita cabut aja doanya. Oh Tuhan, biar bego aja anak gue ya. Gue bukain warungnya depan rumah ya kan. Biar abang hari lihat ketemu ya kan. Beli ya kan. Ya hari ini maknya jaga, besok anaknya jaga. Besok anaknya beli, maknya beli besok. Begitu aja muter hidup lo. Ya. Lah. Saya ini sekolahin anak sesuai kemampuan kami. Saya memang punya standar lah. Standarnya
nggak jauh. Waktu zamannya mereka masih TK, SD, SMP itu syaratnya harus jangan jauh dari rumah. Ya. Terus ya kalau bisa sih disiplin ilmunya tuh masih yang Katolik Kristen punya lah. Ya. Lalu kemudian yang pembiayaannya saya mampu. Ya. Itu menjadi standar. Satu kali ketika anak-anak sudah SMP, ketemulah saya dengan teman hamba Tuhan yang rupanya dia juga udah sekian tahun tinggal di daerah Depok. Saya baru ketemu itu. Ngobrol. Anak-anak udah SMP sekarang. Wah, di mana? Di situ sekolahnya. Lu pindahin aja bro, katanya. Pindahin ke mana? Pindahin ke yang sono. Kenapa yang di sono? Di sono pendeta 50% anaknya. Saya bilang, anak lu di situ? Iya, gembel lu. Lu kok gitu katanya? Gue gak ngerti cara pikir lo. Cuma sekarang lo bayangin deh, nih berarti gue nanti datang nih ya ke sekolah tuh anak-anaknya kan. Terus gue ngomong ke bagian admin, saya bawa surat saya dari sinode. Saya hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu soalnya. Hidup saya susah. Gimana orang mau percaya Tuhan lewat hidup lu? Ya, lu jualan susah. Ya. Saya bilang enggak. Lu aja di situ, gue mah kagak mau. Kita anak Tuhan jadi berkat. Doyan amat tambah diskon. Lu kagak mental anak raja, lu mental anak gembel lu. Jadi bilang dikit-dikit diskon, muka lu kayak potongan harga. Aduh, susah kalau jiwanya sale ya kan. Jiwa kita tuh harusnya Yesus bukan sale. Ya ampun, nah. Satu kali saya diundang. Berangkat pelayanannya katanya Karawaci, tapi kok disuruh datangnya ke Hotel Mulia. Ya. Mulia apa Grand Melia, saya lupa itu tahun itu. Datang situ, disambut, dibawa lantai atas, dibawa ke roof. Di roof udah siap tuh helikopternya. Ya. Rupanya dari situ naik helikopter ke Karawaci. Ya khotbah buat yang punya tuan tanah deh. Ya. Sampai di rumahnya, gede gila, lapisan keamanan 4 lapis. Ya. Habis saya khotbah, si ingkong satu dia nanya, Pastor, you punya anak udah ada kuliah? Sudah Pak. Berapa? 3. You punya anak semester nanti suruh nilainya transfer. Ayo kasih masuk di kita punya universitas itu, pokoknya nggak pakai uang masuk. Nanti you bayar 25% aja sampai mereka lulus tiap semester. Yang benar Pak, saya bilang benar. Itu Anda masukin di universitas UU, itu kan mahal. Dia bilang nggak usah. Saya udah habis itu kita ramah-tamah mau pulang, dia bilang ingat tadi apaan Pak? Itu anak-anak. Aduh Pak, saya kasih tangan. Terima kasih Pak, tapi anak-anak saya urusan saya Pak. Anak-anak saya urusan saya. Belum jadi urusannya Bapak. Mau nyumbang, sumbang pelayanan saya Pak. Gak usah sumbang anak saya punya kuliah. Karena itu tanggung jawab saya dari Tuhan. Nanti habis Bapak biayain anak saya, Bapak biayain istri saya lagi. Ya, kamu nih katanya, iya Pak, udah Pak. Buat hamba Tuhan lain, mungkin yang mental gembel, anak saya atau enggak. Bapak mau bantu saya punya pelayanan Indonesia keliling udah. Ya, anak saya punya urusan. Nanti Tuhan marah, nggak boleh. Itu saya punya urusan Pak. Anda punya anak, saudara dengar ini, bisa dapat scholarship, biar itu untuk Tuhan dimuliakan, bukan untuk Anda ngirit. Amin. Ya, waduh. So, kalau nggak mau nyesek, tolong Anda punya gengsi, jangan lebih berat dari Anda punya berat badan. Hidup ini nyesek, karena gengsinya kegedean. Ya. Orang yang bisa berseru kepada Tuhan adalah orang yang gengsinya udah geser dari hidupnya. Mari rendah hati di hadapan Tuhan. Anda akan dilepaskan dari kesesakan. Hidup ini nyesek, kegedean gengsinya. Ya. Kegedean gengsi akhirnya ngibul sana, ngibul sini. Undercover sana, undercover sini. Saya ada orang begitu tuh di tongkrongan dulu. Ditanya siapa, dia bilang kenal. Buat gengsi kan. Ini, oh gua kenal. Itu, oh gua kenal. Parahnya dia kenal, gak kenal dia.
ya kan? Ya. Cuman dia kenapa? Gengsi. Ya, makan tuh gengsi. Ya. Saya percaya setiap orang harus cukupkan diri dengan apa yang Tuhan berkati pada dia. Dan dijamin hidup Anda dilepaskan dari kesesakan. Lalu kemudian yang berikutnya dari Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang kelima, luput artinya dilepaskan dari kesusahan. Ada kata melekat di sana, identik dengan menempel. Itu bahasa Indonesia ya, melekat. Ketika saya periksa teks bahasa aslinya, kata ini harusnya diterjemahkan dengan mengatur hati, mengarahkannya kepada Tuhan. Ya. Jadi gini, hidup ini susah bukan karena kesusahan yang terjadi di sekeliling hidup kita. Hidup manusia susah karena semua. Wih, Pak Kasih bergerak langsung. Udah Pak, nggak apa-apa. Emang begini Pak bawaannya. Ini kenapa mati? Turun. Bukan kena batuk kan? Hidup ini susah karena semuanya ngarahnya ke kita. Kita nggak bisa atur keadaan. Nah ini berbalik nih. Kita nggak bisa atur keadaan. Kita nggak bisa atur orang lain. Tapi kita bisa atur hati kita. Atur hatimu, arahkan kepada Tuhan. Kalau enggak, Anda susah. Semua kalau tentang kita pasti susah. Anda yang pelayanan di gereja ini, kalau Anda melakukannya dengan hati yang mengarah kepada diri Anda sendiri, saya jamin Anda susah. Balik lagi tadi tuh ya. Yang hamoraun, hasangapon, hagabeon. Anda punya anak Anda Tuhan punya. Amin. Kalau Anda sekolahkan anak, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan Anda biayain anak, tapi Anda arahin apa yang Anda buat, itu buat diri Anda. Pasti susah di masa depan. 2 tahun yang lalu jemaat saya kesaksian, tantenya bunuh diri minum Porstek usia 81 tahun. 81. Orang Batak bilang 6 boru tuh. Jadi dia kesaksian, saya lihat udah heboh. 6 boru saya meninggal. Saya dengerin aja, parah banget kayaknya kesaksiannya ya kan. Kalau emaknya mati kan dia sedih ya, ini tantenya meninggal aja heboh banget ya. Umur 81, nginep 1 malam di UGD, mokat, minum Porstek. Lu punya kamar mandi aja bersih, apalagi ususnya nenek-nenek umur 81 ya kan. Ya, saya dalam hati, buset ya nenek-nenek bunuh diri. Umur 81 gak usah minum Porstek, lu tahan napas juga mokat ya kan. 81 ya. Tapi kenapa nih? Ini nenek susah hati karena merasa semua udah gak perhatiin dia. Emang susah ini hidup kalau semuanya ngarah ke sini. Biang kesusahan kan karena Anda mengarahkan diri Anda pada diri sendiri. Ya. Dosa awalnya dari mana? Kesini semua arahnya. Ya. Kalau Anda atur hati Anda mengarah kepada Tuhan, Anda dilepaskan dari kesusahan. Kamu yang melayani, kamu yang in charge buat gereja, ya. Kalau kamu lakukan semuanya mengarahkan hati kepada Tuhan, kamu gak mungkin susah. Hidup tuh susah karena bikin apa-apa Anda arahin ke sini. Akhirnya apa? Anda nyesek. Ini akhir zaman. Orang yang gak tahu terima kasih banyak. Orang yang gak tahu diri ngantri. Terus Anda mau harap orang terima kasih. Gak keren di akhir zaman. Di akhir zaman nih, orang yang Anda tolong fitnah Anda itu keren. Ya, itu akhir zaman. Cuman kalau Anda bikin itu semuanya dengan hati mengarah kepada dirimu sendiri, Anda korban. Lu di tempat tidur lu pikirin, ini gila ya, tega ya. Dan saudaraku gitu.
Lu boleh cek toko sebelah deh. Semua juga ngalamin hal yang sama. Anda gak usah heran, padahal dari rahim yang sama ya. Kakaknya baik banget, adiknya brengsek begitu. Ya. Lu memang akhir zaman begitu. Dia mau harap apa lagi? Makanya kalau berbuat baik ke orang, hati ini ngarah ke Tuhan. Halo? Ya. Itu bedah rumah, jemaat udah berapa ratus tahun di sini? Udah lama? Udah lama. Ya. Cuman hati manusia mah kita nggak tahu juga apa gimana. Nggak tahu juga, ya kan? Ya, gue mah ngetes kagak. Cuman hati manusia berubah. Hati Tuhan doang yang nggak berubah. Ya. Ketika ada ikutan nabur, Anda lagi bayar keluputan tuh buat hidup Anda. Tapi ingat, hati mesti ngarah ke Tuhan. Kalau kagak, besok-besok ketemu orangnya, dia melengos depan Anda nyesek tuh di mobil. Kurang ajar ya, padahal gue yang itu genteng dari gue juga. Ya kan? Susah hidup dong. Ya. Hati ini ngarah ke Tuhan, bos. Kalau enggak, buset deh. Ini kan ibadah kayak begini kagak bikin kantau bagaimana? Saya kalau hitung-hitung nih ya, duit gue lebih banyak waktu gue jadi penjahat. Beneran? Ya. Aduh. Saya ingat kemarin tuh ya, kejadian sama Pak Kacek kocak dah pokoknya. Ya, saya ada satu mobil. Ini daripada parkirin penuh di rumah, gue jual. Ya, cuma namanya mobil tua. Ya, Carnival tahun 2000 itu kan nyari jodoh susah. Ya. Dulunya mah harganya 287 juta. Ya. Pak Kacek, yuk bantu. Gue juga pakai OLX juga. Ya udah. Ya cerita. Puji Tuhan ada yang mau. Wah haleluya Pak. Saya bilang, Pak langsung potong komisi. Udahlah pastor tenang aja katanya. Dah. Gak lama telepon lagi. Ini orang yang mau dari Jawa nih. Ini selalu dari Jawa kayak mau dari planet kayak gue bilang. Yang penting deal aja harganya. Ya kan? Udah deal katanya deal. Suratnya udah beres pokoknya Pak. Udah. Oke deh. DP ya katanya. Iya. Ini orangnya DP nih. Gue kirim nih katanya. So masuk ke rekening saya. Oke 3 juta. Puji Tuhan. Udah Pak ya masuk ya. Iya. Nggak ada 15 menit dia bilang, Pak orangnya nanya, itu diesel bukan? Bukan Pak bensin. Ya mesti dipulangin duitnya. Saya cerita sama istri saya bilang, bagus Pak Kacek ketemu lu udah tobat katanya. Kalau kagak 3 juta mau lihau itu. Aduh ampun. Tuhan meleng aja gue colong. Aduh. Kalau Anda nggak bikin apa-apa aja pakai hati nggak ngarah ke Tuhan susah. Bu, Anda yang punya asisten rumah tangga, gua percaya ibu-ibu di sini muka lu baik semua. Apa yang lu makan lu kasih ke tuh asisten rumah tangga. Apa yang lu minum lu kasih. Lebaran nggak balik. Ya, tinggal Anda bilang kurang ajar ya emangnya. Kayaknya semua dikasih deh. Baju bekas juga dikasih. Itu padahal, ampun tas gue sayang banget kasih dia. Bini saya paling banyak dizolimin yang model begitu. Setiap kali mereka pulang, saya bilang ke istri saya, lu jangan harap balik ya. Yang janji akan kembali itu Yesus mah. Kalau dia lu jangan harap. Bagus dia balik kalau dia masih waras. Kalau kagak udah lu jangan pikir. Ini akhir zaman. Orang nggak tahu terima kasih banyak. Itu banyak. Udah gak usah heran, stok oknil gak pernah habis. Ya Bu, lu bikin lu punya pembantu udah baik, semua udah bagus, tapi tetap dia gak hitung. Kenapa? Karena emang dia cari duit, bukan cari kebaikan. Dia cari duit, yang dia sembah duit. Ya, Anda mau cari orang terima kasih dengan apa yang disembah duit, gak dapet. Keluar sore ngobrol sama sebelah bilang, oh di gua doang 20 juta. Pembantu gila lu mau digaji 20 juta ya kan? Kerjaannya apaan? Jilatin buaya ya kan? Aduh ampun. Susah kita punya hidup ini, susah bener ya. Anda bantu saudara lah yang paling berpotensi bikin Anda susah hatinya. Saudara kandung, sepupu, mau minta tolong lu disembah, mau minta balik tuh duit, kayak lu yang harus nagih. Balikin dong. Baru dia bilang, lu katanya anak Tuhan.
Kampret lu ya. Terus kalau anak Tuhan lu yang ngutang, Yesus yang bayar, gila kan? Ya. Ada tau kampret? Ya. Kelelawar alias kampret itu nggak pernah tanam pohon buah-buahan. Tapi kalau tuh pohon berbuah, dia menyebat lu. Yang nggak pernah nabur, tapi bawaannya pengen makan, itu namanya kampreto. Ya. Aduh, yang model begitu banyak Pak Bu sekarang. Anda dimanfaatkan, padahal saudara, relasi. Nggak apa-apa lah, saya percaya Anda orang baik. Mari katakan sama-sama orang baik. Orang baik itu kan bermanfaat, betul nggak? Makanya Anda sering dimanfaatkan, kan begitu. Karena bermanfaat. Ya, udah nggak usah susah. Ya, arahin aja ke Tuhan. Apa yang ditabur nggak mungkin tua, nggak tuai lah. Pasti nuai lah. Ada harinya. Maupun Anda naburnya, dianya nipu, nggak urusan Anda. Ya. Anda punya hati baik, ada di tangan Tuhan. Orang nipu, dosa punya urusan sama Tuhan. Anda nggak usah rubah posisi jadi hakim lah. Ya. Ngarepin orang nyadar, susah. Itu pungguk merindukan bulan. Ya kan? Kapan sadar deh, semoga lah ya kan. Hari gini coy. Ya ampun. Lu mau lihat buke penjahat sekarang, First Travel. Muka cupu. Otaknya buset deh. Setan kalah culasnya. Aduh. Sekarang kita kena sasaran semua loh. Saya punya trip perjalanan nih ke Israel Oktober 2018. Udah kasih dari sekarang udah. Siapa mau ikut apa? Nanyanya begitu. Pastor, kayak First Travel? Saya bilang, oh enggak. Ini mah dulu orang-orangnya lebih jahat, tapi sekarang udah baik. Gue bingung jawab-jawab bagaimana lagi ini ya. Semua udah pada parno sekarang semuanya. Ya. Tuhan mau Anda bisa enjoy hidup Anda sampai pada kekekalan. Amin. Kesusahan itu di dunia udah banyak. Jangan bawa kesusahan itu masuk dalam hidup Anda. Biasanya fokusnya ketika semua tentang diri kita sendiri pasti susah. Tapi kalau Anda mau atur hati Anda, arahkan kepada Tuhan, Anda pasti happy. Ya, anakmu Tuhan punya. Apa yang ada pada Anda Tuhan punya. Biasalah naik turunnya keadaan itu biasa. Anda kan lahir nggak bawa apa-apa juga. Kemarin ada, sekarang nggak ada, Tuhan izinin. Ya udahlah, enjoy aja lah. Anda jangan arahin hati Anda kepada barang-barang, arahin hati Anda kepada uang, arahkan hati Anda kepada harga diri. Aduh, berapa sih harga diri lu? Gue borong. Saudara dengar ini ya, Anda tuh orang mahal loh. Anda dibayar di kayu salib pakai darah Yesus. Kalau mau ngomong soal harga diri Anda mahal. Anda orang mahal. Mari katakan sama-sama orang mahal. Karena Anda orang mahal, jangan kelakuannya murahan. Amin. Orang mahal jangan murahan. Disakitin dikit mewek. Udahlah. Ya. Anda bisa, Tuhan suka jawab doa kita kan terbolak-balik. Ada doa Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih lu kuat, kagak. Tuhan kasih lu pergumulan biar lu kuat. Tuhan kasih saya sabar. Terus Tuhan sulap lu punya hati, jadi sabar. Kagak. Tuhan kirim orang brengsek banyak di sekitar hidup lu biar lu sabar. Ya. Ini terbolak-balik semuanya. Cuman hati ngarah ke Tuhan aja lah, supaya Anda bisa ikut ritmenya Tuhan gitu loh. Kehidupan emang acak-acakan, tapi Anda jangan ikut acak-acakan. Ya. Gak apa-apa, mungkin mertua yang gak tahu terima kasih. Lu punya ipar yang gak tahu terima kasih. Siapa lagi? Udah lu bantu anaknya sekolah, orang tua juga kurang ajar. Ya. Emang gak pernah habis stoknya kan, bisa udah bilang. Orang kurang ajar tuh memang, aduh. Surat Timotius sudah bilang, pada hari-hari terakhir datang masa sukar, manusia mencintai dirinya sendiri. Already is written lah. Lu lihat ibu-ibu naik motor, sen kanan belok kiri. Udah tertulis emang di firman, lu usah muslim. Ya. Lu susah hati. Ya, saya kalau lihat gitu sama supir, udah tertulis. Ya, biarin aja. Lu itu ibu santai, lu nyesek kan gitu. Ya kan? Biarin ya. Sekalian bilang, Bu, oprol Bu. Ya kan? Ya. Saya percaya yang baik dari Tuhan masih tersedia buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan buat siang hari ini. Terbatas mulut hamba mau bicara, kiranya Roh Kudus mampukan kami boleh tangkap pesan Tuhan ini secara utuh.
Kami percaya bahwa Allah tuh sungguh turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Kalau kami ini mau mengasihi Tuhan terus, dan hidup kami ini terpanggil sesuai dengan rencananya, yaitu melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan kami hidup dari kebaikan-kebaikan itu. Terima kasih buat momen ini. Kami percaya dalam ibadah ini sungguh ada kuasa Allah yang bekerja, di mana kesembuhan sedang terjadi, pemulihan lagi berlangsung, jawaban-jawaban doa itu Tuhan lagi bukakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang diluputkan Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kita telah diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, amin. Biarlah firman Tuhan, melalui firman ini kita bisa belajar semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin lebih lagi dekat kepadanya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta George Ferry yang sudah memberitakan firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, kita akan menabur. Saya akan panggilkan para kolektan, Bapak Kimbeng dan Ibu Ersian. Saya persilakan maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapak buat firman yang boleh kami dengar siang hari ini. Biarlah ya Tuhan Yesus Roh Kudus yang ada di dalam kami ya Tuhan, yang membimbing setiap kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Biar Tuhan perkenanan Tuhan saja atas hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menabur, memberikan yang terbaik. Sebelumnya Engkau sudah memberikan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau memberi Tuhan Yesus dari apa yang sudah kami miliki saat ini ya Tuhan. Biar itu berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Ia meninggikan, ia menegakkan orang yang hidup.
Bapak Ibu. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman oleh Bapak Eriko, saya persilakan. Ya, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Thank you Om George Terry buat taburan firman-Nya. Sebelum saya bacakan pengumuman, mungkin ada yang lihat kiri kanannya, mungkin ada yang wajah baru mungkin di kiri kanannya. Masih jemaat yang setia ya. Oke, kita akan lihat pengumuman. Silahkan. Laporan keuangan akan ditampilkan minggu depan. Boleh selanjutnya. Hari Selasa, tanggal 26 September, jam 8 malam. Diundang semua untuk hadir dalam present worship yang bertugas WL. Mohon dipersiapkan Ibu Syani, sehingga Ibu Neneng dengan saudari Selina, Doa Syafat, Ibu Neneng. Hari Selasa jam 8 malam di tempat ini. Next. Mari bergabung bagi yang belum bergabung dalam Komsel. Kita punya Komsel Villa Dago di tempat Om Hengki, di Taman Harmoni Ibu Erni, di Reni Jaya Bapak Pardo, Komsel Youth di Rumah Ruben Jalan Salam. Komsel yang akan diadakan hari Kamis nanti 28 September 2017. Diharapkan kita semua merapat di tempat-tempat Komsel terdekat. Untuk doa malam, setiap Jumat terakhir, Jumat ini jatuh pada tanggal 29 September, akan diadakan doa malam jam 9 malam di tempat ini. Sabtu pagi, doa paginya ditiadakan, jadi digabung di Jumat malamnya, doa malamnya 29 September. Semuanya diundang hadir. Silakan. Untuk para muda-mudi diingatkan kembali ibadah youth Sabtu 30 September pukul 5 sore di tempat ini. Next. Doa pengurapan bagi para pelayan Tuhan, WL Singer Pemusik, Taborir Asyir Kolektor LCD, pengurus guru sekolah minggu, tim doa, semuanya diharapkan kehadiran dalam doa pengurapan yang akan diadakan pada tanggal 7 Oktober, hari Sabtu jam 5 pagi. 2 minggu lagi ya, minggu Sabtu pertama 7 Oktober jam 5 pagi. Jadi diharapkan kehadirannya di lantai 2 di tempat ini juga. Oke, next. Selamat ulang tahun buat saudari Aca 18 September, Ibu Evi 20 September, saudari Kezia 21 September. Ada yang hadir? Selamat, beri tepuk tangan dong. Oke, next. Ini bisa dilihat di watak untuk yang bertugas pelayanan minggu depan, ibadah 1, ibadah 2. Nah, ini yang next dulu ya. Ini nanti akan diumumkan oleh Om Kaca nih. Selanjutnya dulu aja. Oh, udah habis. Ya, shalom. Ini info aja untuk kita kan ada bedah rumah. Tadi pagi udah saya umumkan ya, donatur bedah rumah sudah terkumpul sampai saat ini. Tadi pagi 15.215.000 rupiah. Dana yang sudah kita gunakan untuk renovasi 13.500.000. Terus dana yang tersisa tadi pagi, ibadah pagi 1.715.000 rupiah. Sedangkan dana yang dibutuhkan kurang lebih 35 juta rupiah. Jadi kekurangannya masih lumayan nih. Nah, tadi pagi sudah diumumkan. Jadi tadi pagi ada nambah 1.070.000 rupiah. Ya, tadi pagi habis dari kita umumkan, banyak jemaat yang terbeban, terus terkumpul sampai dengan 1.070.000 rupiah. Jadi total dana saat ini yang ada 2.785.000 rupiah. Jadi kekurangannya dikit lagi ya. Dari 35 juta dapat ya dikit lagi dah, nggak beda, nggak banyak. Kita percaya ya. Tadi Pak Ferry udah ngomong, kalau kita menabur jangan lihat nanti orangnya. Kita besok orangnya
udah datang pas kita tabur, udah kita renovasi, nggak ibadah lagi, terus kita kesel. Jangan, ya. Kita menabur, kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Kalau kita menabur dengan hati yang penuh dengan sukacita, Tuhan pasti akan membalasnya. Amin. Ya. Besok-besok jangan lihat lagi, kita menabur sungguh-sungguh. Kita tabur. Nah, dana yang kita butuhkan saat ini masih kurang banyak. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau terbeban, mau membantu renovasi rumah ini, silakan menghubungi Bu Wira. Nah, kalau Bu Wira nggak ada, ke saya nanti nggak apa-apa. Ya. Misalnya, Pak, hari ini nggak bawa duit cash, nggak apa-apa. Mau ditransfer boleh, nanti transfer ke rekening Bu Wira. Ya, sebagai bendahara donatur ini. Amin. Mau menabur? Sama kayak tadi pagi juga kalau tanya mau menabur, diem semua. Ya, lemas aminnya. Kalau mau berkat, amin. Jadi, siapa yang mau menabur? Amin. Amin. Siap menabur? Amin. Untuk memberi yang terbaik buat Tuhan? Amin. Yang amin, ntar hubungi Bu Ira. Iya. Ya. Langsung kasih. Kita percaya ini masih kurang. Ya. Masa kita mau stop donatur renovasi rumah ini? Kan enggak. Apa yang udah kita kerjakan harus kita lanjutkan sampai selesai. Amin. Kalau enggak kagak ada atapnya, besok hujan bukan bocor lagi, banjir dia. Ya. Jadi siap kita menabur untuk kebaikan kita semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya Bapak Ibu, kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak Ian. Saya persilakan. Shalom, saya mengucap syukur karena Papa, mungkin Papa nggak mau cerita sendiri kali ya, karena Papa malu, nggak biasa depan umum. Aduh, saya juga jadi deg-degan soalnya saya seneng aja ngeliat yang puji syukur, puji Tuhan, Papa masih dikasih kesempatan, masih ada di kita. Ya, kejadiannya kapan ya? Sabtu ya Pak? Jumat malam jam 1 pagi. Papa ada pergi sama Rafael, Kayla sama Mama. Mereka pergi dari Hayam Buruk, dari dokter karena kan Kayla nggak enak badan. Itu udah dari arah ke pulang di pagi. Terus mereka naik Grab, suruh saya orderin. Terus mereka naik Grab. Katanya Papa, saya sih nggak dapet kabar, cuma bilang oke, Grabnya udah dapet ya, oke. Terus saya cuma taunya dari pas paginya ternyata katanya Papa tabrakan. Kejadiannya yang saya dengar udah mau deket sih, udah deket Ciputat, nggak jauh dari situ udah mau deket Ciputat. Papa juga biasanya kan ngajak ngobrol drivernya, cuma mungkin karena udah pagi, udah pada ngantuk semua, posisinya samping driver Rafael, belakangnya Rafael Kayla, tengah-tengah Mama. Belakangnya driver Papa gitu loh. Karena Papa juga udah mulai ngantuk, tiba-tiba katanya ada kontainer lagi parkir ditabrak. Dengan benturan yang keras itu, refleks driver tuh kursinya mundur ke belakang. Jadi kan Papa kan kakinya agak panjang, jadi langsung kejepit. Terus posisi drivernya mundur, nabrak muka Papa, terus Papa langsung bentur kaca sebelah kanannya, sebelah kanan terus pecah, rahangnya terus berdarah, gitu loh. Kondisi Mama yang di tengah, puji Tuhan nggak kenapa-napa, cuma mungkin ya agak kaget aja kali ya. Mama berusaha, maksudnya mau pegang kepala Papa tadi, tapi Mama malah pegang kepala drivernya, mungkin karena kejadian persekian detik kali ya, jadi malah yang diselamatin kepala drivernya gitu loh. Drivernya kenapa-napa, maksudnya mungkin mau pegang kepalanya Papa, jadi malah kepegangnya kepala drivernya gitu. Terus kalau Rafael karena dia lagi tidur, dia kaget kan bangun dan dia nggak pakai seat belt, kaca depannya pecah semua, jadi dia ininya pecah, kebentur juga, bengkak, berdarah. Si Kayla lebam di sini, cuma Kayla puji Tuhan nggak terlalu parah. Yang paling parah mungkin Papa
Rafael juga, tapi Rafael ya dia masih muda lah, kita percaya dia cuma mungkin kaget goncangan doang. Yang agak paling parah tuh papa, sampai kata papa ngerasa aduh gue berasa kayak udah hilang gitu loh. Pas itu udah kaget tidur, udah dalam hati papa aduh gue udah mati ya. Papa bilang gitu loh, karena kan kaget gitu, kayak langsung hilang gitu. Langsung ditolong orang karena kan semua kacanya pada pecah. Udah langsung ada angkot berhenti, itu orang langsung pada ngumpul narik papa keluar, karena kan papa kakinya kejepit gitu, narik papa keluar. Terus mama bilang orang-orang bilang mau dibawa ke rumah sakit nggak? Mama nggak mau gitu loh, takutnya nanti kalau bawa di rumah sakit nggak boleh keluar lah, apalah ribet, jadi langsung pulang gitu. Jadi cuma kondisi papa ya kita puji Tuhan sampai saat ini sih, kemarin udah ke dokter dicek, katanya papa udah mulai pulih. Cuma papa sih disuruh ronsen sih sebenarnya untuk bagian dada, cuma ya papa sih memang agak auban sih ya, disuruh ronsen, suruh apa agak keras, orangnya dibilangin enggak lah nggak apa-apa gitu loh. Jadi tapi puji Tuhan sih benturan di kakinya yang biru sama robek kaki kiri. Tapi itu aja papa udah bilang enggak apa-apa, tadi aja udah nyetir lagi, udah kan mobilnya manual. Saya udah bilang nggak usah, cuma ya gimana ya, bandel gimana sih papa. Jadi ya saya bilang ya udahlah, yang penting kita sih keluarga puji Tuhan aja. Papa masih dikasih kesempatan sama Tuhan, masih dilindungin di keluarga kita. Nah kita juga mengucap syukur, rencananya tanggal 27 di rumah, karena sekalian mama juga mau ulang tahun tanggal 27, pas tanggal 27 gitu. Supaya kalau misalnya ada yang ya sempet bisa datang sekalian ke rumah gitu loh. Jadi kita mengucap syukur dan merayakan ulang tahun mama. Gitu aja ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Saya percaya bahwa itu adalah tangan perlindungan Tuhan yang menyelamatkan keluarga dari Pak Yan. Amin. Saya himbau biar nantinya nextnya kita jangan lupa berdoa kemanapun kita pergi ya, karena sudah sehati-hatinya kita, tapi ada aja gitu ya dari orang lain yang nggak hati-hati, kita bisa saja gitu, tapi ketika kita berdoa Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Amin. Saya panggilkan para singer untuk kembali ke atas. Kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Erni. Saya persilakan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan, untuk setiap firman yang dikabulkan pada siang hari ini. Engkau memberkati Pastor Josferi, Ibu Fiona beserta keluarga, anak cucu mantu semua di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau memberikan kesehatan, kemampuan untuk berbuat dan terus Kau pakai lebih lagi ya Bapak. Bila setiap firman yang ditaburkan, banyak anak-anak-Mu ya Bapak merasa diberkati karena firman-lah yang memerdekakan hidup kami Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur, kami berterima kasih untuk keluarga besarnya Koyan yang telah Kau luputkan ya Bapak. Satu tanda bukti bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kami kelepasan, perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus. Dan pada saat ini kami mau beruntuk Gembala Sidang, Wakil Gembala, tim koordinator semua sepakat sehati melayani Engkau di tempat ini. Dan semakin hari kami semakin cinta Tuhan, semakin tertuju mata pintu hati kami kepada Engkau untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga di tempat ini, kepala keluarga. Biarlah mereka menjadi imam raja di tengah keluarganya. Dan kami juga mau berdoa untuk para istri. Biarlah kami menjadi tiang-tiang doa. Kami juga mau berdoa untuk siapa anak-anak kami dijauhkan dari segala narkoba, seks bebas, apapun bentuknya di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Bila setiap lutut akan bertelut ya Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja atas bangsa kami. Kami rindu semakin ada pemulihan atas bangsa kami ya Bapak. Tuhan kami juga mau berdoa untuk Israel, imamat rajani bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Kami juga rindu mereka juga Tuhan boleh semakin hari
semakin mengenal Yesus Almasih sebagai Tuhan dan Raja yang telah kami punyai. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Beri kami juga hati yang sehat ya Bapak. Karena Engkau berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu di zaman akhir ini, kami juga mau berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu, memperketat jam doa pujian penyembahan kami. Karena pada saat kami berdoa memuji dan menyembah nama Tuhan, memang masalah itu ada, tetapi Tuhan memberikan kami kekuatan demi kekuatan. Biarlah kami lebih daripada seorang pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk berkat-Mu dalam 1 minggu ke depan yang Kau berikan buat kami, buat keluarga kami secara luar biasa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, untuk hari-hari selanjutnya Kau tetap menyertai kami. Tetap Kau berikan kekuatan buat kami Tuhan, di saat kami menghadapi persoalan dan masalah. Berikan itu kekuatan buat kami sehingga kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat semua yang sudah Kau berikan buat kami, buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Engkau menyertai kami boleh tiba di rumah kami tanpa kekurangan suatu apapun, seperti Engkau menyertai kami tiba di tempat ini. Dan sebelum pulang Tuhan, kami mohon berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah segala berkat dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menyertai kita dan memberkati kita dalam 1 minggu ke depan. Dan biar apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil. Dia akan berkati suami dan istri, bahkan anak-anak kita. Dia akan berkati pekerjaan kita, juga akan berkati pelayanan kita. Dan biar apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Tanda kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu. Kami tidak sanggup Tuhan menghadapi ini semua. Tapi di saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau pasti akan turun tangan ya Bapak. Engkau akan menyertai dan bahkan memberkati Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh kami Tuhan, Engkau buat kami berhasil. Bahkan Engkau yang akan mengangkat kami menjadi kepala, menjadi ekor. Kami akan tetap naik dan bukannya turun. Sehingga kami boleh berkumpul dengan Kau kedua kalinya di awan-awan yang permai. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Glory, haleluya. Glory, haleluya.